Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam bagi teman-teman pemirsa dan juga pendengar semuanya. Selamat datang di podcast Ngendika, ngobrol menginspirasi bareng Novel Mahadika. Pada episode kali ini, kita ada edisi spesial nih, yang mana edisi spesial tapi bukan martabak, yang mana teman-teman akan berdiskusi dan juga sharing-sharing inspirasi bareng teman-teman DBH Postilling. Oke, langsung aja teman-teman tanpa basa-basi kita bisa langsung kenalan satu persatu ya. Oke, yang pertama silakan bisa kenalan nih dari nama, asal daerah dan kemarin di departemen ataupun biro apa nih. Mulai dari Mas Ayub nih, silakan Ayub. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Taufik Fadilah atau biasa dipanggil Ayub. Eh, Asal aku di Porsiling, aku pada periode 2022 ini aku sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Islam angkatan 2020 dan asal aku dari Jakarta. Oke, mantap. Salam kenal Mas Ayub ya, jadi anak ibu kota ya, Jakarta, dan kemarin dari Departemen PSDM. Salam kenal Mas Ayub. Lanjut ke Wibnu, silakan Nu. Oke, mungkin halo teman-teman. Eh, Perkenalkan, nama aku Ibnu Yafi Wahidin. Teman-teman bisa panggil aku Ino. Dan kebetulan aku di periode ini itu diamanahi sebagai Kepala Departemen Laboratorium Dakwah. Dan aku asal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Salam kenal teman-teman. Oke, salam kenal Inu ya dari Labda dan asalnya dari Pontianak ya, yang mana di situ jadi calon ibu kota baru ya, di dekat sana ya, di Pontianak itu kan garis Katulistiwa ya Nu ya, kalau teman-teman tahu. Kalau teman-teman ingat pelajaran SMA dulu yang mana panasnya ini seimbang gitu ya, benar-benar garis lintasan tropis gitu ya. Oke, lanjut ke yang terakhir nih dari Ivanza, silakan Van. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Ivan Putra, bisa dipanggil Ivan. Asalnya dari Sidoarjo. eh, Di posting ini di periode 2022 ini diamanahi sebagai Kepala Biro Admin Keuangan. Salam kenal teman-teman semua. Salam kenal Ivanza dari Sidoarjo ya, terkenal dengan lumpurnya. Tapi ya insya Allah nggak jauh dari sana ya. Oke, salam kenal Ivanza dari Departemen Biro ya, Biro Atkeu. Oke, untuk pada sore hari ini kita akan membahas mengenai foresealing terutama dan pastinya terkhususnya di Departemen Biro masing-masing. Oke, langsung aja yang pertama, pertanyaannya adalah apa sih departemen yang teman-teman amanahi pada tahun ini? Kemudian apa yang menjadi ciri khas di dalamnya yang berbeda dengan departemen atau dari yang lain? Mungkin yang pertama dari Vanza kali ya sekarang. Silakan Pak. Oke, jadi di sini Kak, aku dari Biro Admin ya. Dari namanya aja udah jelas gitu ya. Administrasi dan keuangan. Jadi eh, mengatur tentang hal-hal. Oke, oke luar biasa ya. Sepertinya memang luar biasa Atkeu ini ya, berkaitan dengan eh, administrasi dan keuangan lah ya j- pastinya ya. Oke, berkaitan dengan administrasi dan keuangan. Oke, langsung aja ke Ayub, silakan Yub. Mungkin nanti selanjutnya ya Pan ya, sesi-sesinya ini agak sedikit. Silakan Yub. Baik, mungkin aku diamani sebagai Kepala Departemen PSDM. Apa sih sebenarnya Departemen PSDM itu sendiri? Mungkin teman-teman sudah mengetahui panjangan dari PSDM itu sendiri, di mana pengembangan sumber daya manusia, yaitu di mana dalam departemen ini tujuan utamanya yaitu meningkatkan kualitas kader postilling berdasarkan Al-Quran dan Sunnahnya, sehingga bisa mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berwawasan untuk berdakwah nantinya ke depannya. Itu sih untuk definisi singkat dari Departemen PSDM itu sendiri. Oh, ciri khasnya apa tuh Yub?
ciri khas yang nggak ada di departemen pun di yang lain? Nggak ada nggak ciri khasnya? Mungkin jargonnya, slogannya, atau mungkin program yang mungkin yang nggak mungkin di departemen lain. Mungkin untuk kalau Departemen PSDM itu sendiri lebih diutamakan untuk melatih kualitas kader itu sendiri ya, untuk melatih kualitas internal dari Forstilling. Contohnya yaitu di mana Departemen PSDM itu sendiri memiliki program kerja yang namanya itu MD Literasi, Muslim Dialektik, dan Diskusi Literasi. Nah, dalam proker itu tujuan utamanya yaitu melatih soft skill kader untuk menyampaikan pendapat, terutama. Terus mungkin selain untuk melatih soft skill, ada juga dalam Departemen PSDM ini juga untuk menambah ilmu wawasan mengenai keilmuan Islam, di mana dalam proker PSDM yaitu yang namanya Kismis atau kajian Islam Kamis sore. Itu sih yang memiliki perbedaan dari departemen atau biro yang ada di Forstilling. Oke, mantap, luar biasa. Jadi PSDM ini sebenarnya sebagai ini ya, pupuk ya istilahnya, yang mana akan memupuk dari kualitas SDM yang ada di Forscaling gitu teman-teman. Oke, menarik banget. Oke, langsung terakhir ya dari Inu, silakan Labda itu seperti apa nih? Oke, mungkin teman-teman sebenarnya di sini apa itu Labda ya? Labda itu apa sih ciri khasnya? Mungkin untuk Labda ini adalah departemen yang paling beda lah dibanding departemen yang ada di pos ini. Karena Labda ini kan laboratorium dakwah yang mana kalau di lembaga dakwah lain mungkin namanya departemen Syiah ya. Ya tugasnya adalah untuk berdakwah dan juga tugasnya di selain berdakwah juga adalah dengan mengkaji sebagai departemen riset. Kalau di sini namanya laboratorium, berarti sebagai departemen riset yang mana kami itu mengkaji isu-isu saat ini, kami coba untuk melihat isu-isu yang terjadi saat ini di masyarakat maupun di AMFBUB, kami kaji lalu kami coba untuk melihat berdasarkan perspektif Islam itu sendiri. Dan hasil itu akan kami jadikan sebagai konten di media sosial posting atau enggak menjadi tema untuk kajian-kajian yang akan diadakan oleh konseling nantinya. Nah, kenapa aku sebut ini departemen paling beda? Karena departemen Labda itu adalah departemen yang paling penting yang ada di lembaga ini. Karena kalau misalnya departemen Labda tidak ada, maka konseling adalah lembaga pada umumnya. Karena pembeda konseling dengan lembaga pada umumnya adalah di departemen CA-nya, di departemen Labdanya, yang mana tugas tupoksi utamanya adalah mensiarkan Islam itu sendiri, teman-teman. Jadi departemen Labda adalah departemen yang paling urgent yang ada di konseling, teman-teman. Mungkin itu sih untuk singkatnya. Oke, menarik banget ya. Ibarat kalau sebuah tubuh itu tuh Labda kayak paru-paru ya, yang mana menghidupkan dari ruh LDF ataupun lembaga dakwah itu sendiri. Kalau misalkan di teman-teman lain, lembaga lain itu mungkin lembaga namanya kasrat ya. Kalau di BEM mungkin ya, kajian isu dan aksi strategis. Ketika hal itu nggak ada, ya berarti itu proksi dari mahasiswa untuk mengkritisi, kemudian sebagai social control itu nggak ada itu ya. Makanya di sini Labda hadir untuk bisa mengimplementasikan dari Tridharma perguruan tinggi terutama di social control. Mungkin itu ya, Nu ya. Oke, langsung aja yang terakhir mungkin tadi Ivanza karena ada sedikit kendala ya, mungkin silakan. Ya, tes suaranya udah jelas Aman, belum ya? sudah. Oke, jadi di Biro Arkeo sendiri dari namanya aja udah jelas ya administrasi dan keuangan. Jadi di Biro Arkeo ini mengatur tentang tata kelola administrasian dan juga keuangan yang ada di Forstilling. Kurang lebih ya sama lah ya seperti organisasi-organisasi yang lain seperti mengatur tentang surat menyurat atau mengatur tentang keuangan yang ada di First Dealing itu sendiri. Dan untuk ciri khasnya di Akeo ini kami ada salah satu yang namanya itu P3D. Jadi P3D ini kami mengawasi seluruh yang ada hubungan yang dananya itu dari fakultas ITB. Jadi di broker ini kami
ikut membantu Kapolsek semua properti Fortiling untuk menyelesaikan proposal dan juga LPJ-nya agar dana yang diajukan ke kemahasiswaan itu bisa segera cair. Oke, berarti nggak ada atkeo, nggak ada cuan, proker nggak jalan gitu ya. Karena memang sumber dana itu kan biasanya kita ada namanya TPP ya. Dan TPP itu namanya apa kan? Dana penunjang proker, bukan? Dana penunjang pendidikan ya. Ya, istilahnya itu ya. Jadi kayak Iya, iya. ya dana penunjang pendidikan yang masalah. Jadi yang mana DPP ini akan menunjang dari proker-proker yang ada kayak gitu ya teman-teman. Sehingga harapannya atau ini menjadi katalisator untuk mempercepat dari adanya proker-proker yang ada di FWUD terutama di Forsiling gitu ya kan ya. Oke, luar biasa menarik banget poin-poinnya. Kemudian mungkin ada satu hal mungkin bisa cerita ya sharing terkait apa sih hal yang nggak terlupakan di Forsiling terutama dalam prokernya atau kegiatannya yang masih sampai sekarang nih teringat ya mungkin terserah mau dari maba atau teman-teman jadi BPH atau mungkin sekarang dan mungkin apa offline satu online satu kali ya jadi apa momen di Forsiling yang nggak terlupakan dan sampai sekarang tuh masih nancep gitu ya sampai sekarang dan ya mungkin bisa di-sharing nih teman-teman siapa tahu bisa menginspirasi nih kayak gitu. Silakan yang pertama mungkin dari Ayub dulu. Saya apa yang masih nempel nih, yang masih nyantol. Silakan. Ini berkesan banget nih ya, Apa silakan. ya? Kalau yang paling berkesan menurut aku, mungkin kemarin ya pas pada saat Milad for Stealing, di mana kita mengundang salah satu pendahulu dari salah satu pendahulu dari Forsteling itu sendiri, di mana eh, di Milad Forsteling pada kali itu kita membahas Forsteling pada zamannya itu kayak gimana sih? Mungkin apa Eh, ya? Sangat berkesan lah apa yang diceritakan oleh dari mohon maaf mungkin aku agak lupa untuk orangnya karena agak lupa dari aku tapi untuk info yang dibawakan oleh pemateri pada saat itu menurut aku sangat berkesan lah. Mungkin dari aku itu sih yang paling berkesan pada saat di Portfolio. Oke, jadi ketika milad kemarin ya, kita kemarin tempengan ya, makan nasi kuning, terus kemudian makan nasi kebuli juga gitu kan. Jadi kita full senyum juga ya, full senyum barokah karena itu sebagai anak kosan pun juga senang gitu ya. Tapi mungkin hal yang menarik juga ya teman-teman sedikit informasi bahwa konseling ini adalah lembaga dakwah tertua di Universitas Brawijaya teman-teman. Karena kita sudah memasuki usia 37 tahun dan itu lahir tahun eh, lahirnya tahun 1986 di tanggal 6 November ya teman-teman ya. Jadi yang mana itu sangat berkesan, yang mana itu sangat tua ya di LDF ini dan harapannya ke depan acara miladnya mungkin makin ramai ya. Dan harapannya sih pasti semua KM FIB itu merasakan ulang tahun ini bukan hanya menambah umur, tetapi kita bukan hanya semakin tua, tapi kita semakin dewasa gitu dan dampaknya makin bisa dimanfaatkan dirasakan oleh lingkungan sekitar terutama di KMUB. Oke, makasih yuk sharing-sharingnya. Kemudian selanjutnya dari Ino nih bisa sharing juga terkait hal yang paling berkesan mungkin silakan. Ya mungkin hal yang berkesan dari counseling ya. Mungkin waktu itu kan aku kan kebetulan generasi online ya, kami angkatan online. Jadi waktu kami angkatan online itu mungkin di lembaga ini tuh yang paling banyak memberikan kesempatan untuk berkembang bagi aku. Karena eh, kadang dulu waktu aku jadi staff itu tuh seringkali diminta untuk jadi MC. Nah, di saat itulah yang mana aku kan nggak terlalu pandai dalam public speaking dan mereka banyak meminta untuk jadi MC dan situ yang membuat aku jadi lebih berkembang gitu. Apalagi saat pergantian periode mereka juga meminta aku untuk jadi BPH dan di situ aku merasa dihargai aja dari mereka. Yang berarti kan mereka kan melihat kemampuan aku dan mereka juga merasa kalau aku tuh
bisa untuk berkembang menjadi lebih lagi gitu. Dan lembaga inilah yang ngebuat aku bisa memiliki banyak soft skill mungkin dari juga dari bagaimana aku mengkoordinasikan. Jadi kalau bisa dibilang karena dari orang-orangnya sendiri, dari anak-anaknya sendiri itu memberikan kesempatan bagi setiap anak. Jadi yang jadi MC itu padahal dulu aku tuh kalau bisa dibilang kalau ngomong tuh jelek banget, apalagi aku cadel lah. Jadi kayak ya nggak pandai lah untuk MC. Tapi mereka tetap mempercayakan dengan alasan setiap anak itu walaupun mungkin di pertama kali aku jelek jadi MC dan mereka memaklumi itu, tapi lama kelamaan hasil yang didapat adalah untuk individu itu sendiri. Jadi lembaga ini itu betul-betul apa ya, kesempatan bagi mereka yang betul-betul ingin menjadi lebih baik. Itu sih mungkin yang berkesan di counseling ini sih, Bang. Oke, mungkin jadi MC ya, petugas-petugas yang mana itu sangat penting dan juga berguna karena ketika nanti kita terjun ke lapangan atau ke masyarakat pasti ya minimal kita jadi kepala keluarga ya, jadi ketua RT gitu kan, yang mana di sana kita mungkin jadi MC suruh doa macam lah, itu mungkin salah satu soft skill yang penting banget gitu ya. Oke, menarik. Langsung aja untuk poin selanjutnya dari Ivan Zen. Apa nih yang paling berkesan, Van? Ya, aku sebenarnya banyak banget ya paling berkesan. Tapi untuk yang paling berkesan itu waktu di proker DT kemarin. Nah itu kita semua di Postilin bisa belajar bareng sambil healing bareng gitu ya kan. Padahal enggak, dan di sana itu nggak cuma belajar aja, tapi kan juga uh, mengasah soft skill kita, terus juga belajar tentang kekompakan, tentang tim, sebuah tim itu sendiri. Itu sih. DT itu apa, Van? Mungkin banyak yang belum tahu nih, DT itu apa nih, Van? Panjangannya. Oh iya, TT ini jadi salah satu program di Korstiling Neuronergia, program pengkaderan di Korstiling gitu ya. Oke, kayaknya asik banget ya kemarin ke Batu, ke Villa, bisa metik apel gitu ya. Yang mana kita seolah kayak di surga ya. Metik apel, kita tinggal metik gitu ya. Kita nggak usah minyak manjat-manjat jauh-jauh. Kita bisa metik apel, yang mana itu salah satu program yang ada di Force Healing, dan itu wajib ya bagi kader di Force Healing. Harapannya di situ bisa mentransfer dari value-value knowledge, value kepemimpinan segala macam gitu ya. Dan itu menarik banget ya kemarin karena ada jurit malam juga ya, Van ya. Ada jurit malam, ada kemudian kita main-main ke air terjun. Ya mungkin harapannya ke depan, siapa tahu tahun depan insya Allah ada lagi ya. Kita teman-teman bisa join nih di Parks ini. Oke, untuk selanjutnya nih buat setelah ini mungkin kan demisioner ya teman-teman. Nah mungkin ada rencana apa nih setelah menjadi BPH? Apakah siap nikah gitu ya? Atau mau S2? Atau mau double degree kuliah di mana gitu? Silakan teman-teman, udah ada rencana belum setelah demisioner ini tuh mau ngapain nih? Mau ada cara apa nih gitu? Mungkin yang pertama dari Wib dulu ya, silakan. Oke, kalau bentar lagi kan demis ya, berarti udah selesai tanggung jawab. Jadi untuk rencana ke depan ya, untuk rencana ke depan itu ya karena saya kan ini Bang apa udah semester 5 ya, tahun depan semester 6. Jadi ada MBKM yang berarti saya rencana ke depannya itu akan magang, dan untuk magangnya itu masih saya usahakan ya, untuk sampai saat ini masih saya usahakan kalau bisa sih di Malang, karena kan kebetulan kan kosan kan juga udah saya bayar sampai bulan Mei nanti kan. Jadi kalau bisa saya magang di Malang, lalu fokus untuk akademik sih kalau untuk kedepannya. Karena kalau bisa di semester 7 tuh udah skripsi gitu. Udah skripsi lalu udah. Jadi nggak ada beban gitu. Kalau bisa sih ya. Ya masih untuk kedepannya ya magang sih sama skripsi. Lalu lulus. Itu aja sih Bang. Oke, magang lagi di akuntansi ini, semoga bisa masuk Big Ten ya, Big Four gitu kan. Sehingga di AKP mungkin apa ya, akuntansi publik ya, bener ya. Itu salah satu idaman Ya, para akuntan nggak sih? Si mantu idaman. iya iya. Mantap idaman. Ya, jadi yang mana Big Ivan, Ivan, Four. Ivan, Ivan.
ya Big Four, Big Ten itu kan salah satu idamannya ini ya, para akuntan-akuntan di Indonesia terutama. Dan ya semoga dilancarkan ya untuk skripsi magang dan setelah itu nikah kali ya. Itu ya. Amin, amin, amin. Oke. Oke, langsung aja selanjutnya dari Ayub gimana Ayub? Rencana setelah di missionary. Ya mungkin kalau dari aku ya nggak beda jauh lah sama Ibnu. Mungkin aku ya setelah ini kan demis dan masuk semester 6 di mana udah waktunya aku ikutin MBKM. Ya aku untuk magang magang sendiri aku juga masih belum tahu di mananya. Ya semoga aja kalau misalkan dapat emang di Malang ya udah di Malang, tapi aku berharapnya ya di Jakarta aja lah. Nggak apa-apa. Karena lebih irit kalau di Jakarta. Itu sih. Terus mungkin setelah itu ya semoga aja lulus tepat waktu lah. Itu aja sih untuk depannya yang lebih dekat ya. Oke, berarti ini di Jakarta dekat rumah gitu ya. Mau magang di mana Ayub rencana? Mau di OKOC atau mau di KNKS, OJK atau gimana nih? Kan ekonomi Islam nih. Nah, itu rencana. Kalau magang kalau magang sendiri jujur aku masih belum apa ya, belum tahu di mananya. Ya semoga dapatnya juga dipermudah lah jalannya nanti untuk magang. Amin, amin, amin. Rencana semester 6 atau semester 7 nih untuk magang ini? Semester 6 sih Mas, Oke, karena berarti biar semester depan lebih ya. cepat aja. Oke, semoga ya dilancarkan karena emang banyak yang semester 6 ini udah banyak yang nggak ada di kampus dia sama UB ini sama kampus FEB suruh-suruh cepet ya cepet keluar cepet lulus karena biar selain memang kampusnya penuh gitu ya itu juga menjadi salah satu track record yang penting untuk ikut MBKM karena teman-teman ikut MBKM itu maka akan meningkatkan dari reputasi dan reputasinya ketika naik akan meningkatkan dari akreditasi yang ada di FEB. Jadi itu ya mungkin menunjukkan semangat juga teman-teman buat bisa ikut MBKM gitu. Mungkin terakhir nih Ivan, gimana Ivan? Mau rencana ke KAP kah atau mungkin mau jadi Kementerian Perpajakan? Ya apa nih Pak? Oke, kalau dari aku ya sama seperti yang lain mau fokus ke magang dulu. Habis ini kan di semester ini kan juga mau magang, tapi untuk tempat magangnya masih belum tahu di mana. Masih ya lah cari-cari. Terus ya juga mau fokus ke selesain S1 dulu sih. Semoga aja bisa lebih cepat di semester 7 udah bisa lulus gitu ya. Amin. Oke, amin. Untuk makanya ada rencana belum? Udah ada bayang kemana gitu? Ivan? Eh, kalau tempatnya masih belum tahu, tapi pinginnya sih ya ke yang rada jauh-jauh lah. Ke Jakarta kayak atau ke mana gitu. Biar Mana? bisa sekalian jalan-jalan. Oh, sekalian healing ya. Ini nggak harus jauh-jauh, tapi sekalian jalan-jalan. Ya, niatnya jalan-jalan juga berarti. Sama aja. Oke, menarik ya dari semuanya terkait setelah ini akan magang, skripsi, dan juga pastinya ingin melanjutkan meniti masa depan lagi gitu ya. Meniti masa depan kembali. Tugas di kampus kan juga salah satunya adalah kuliah ya. Semoga bisa tepat waktu juga gitu. Oke, selanjutnya terkait dari force dealing itu sendiri nih. Nah, mungkin dari teman-teman apa ya terkait selama dari maba kemudian online offline gitu ya. Teman-teman tuh lebih prefer apa sih online apa offline ya di kegiatan force dealing terutama itu seperti apa? Mungkin bisa sharing dikit lebih sukanya online atau offline dan mungkin apa sih kelebihan dari masing-masing program ketika online sama offline dan mungkin bisa direkomendasikan juga nih buat tahun depan siapa tahu kan offline juga kan maksudnya luring tapi kan ada kemungkinan ya ada yang di online kan mungkin bisa sharing nih sedikit lebih prefer mana sih online atau offline gitu pertama dari Aib dulu deh sekarang itu. Baik, mungkin kalau dari aku lebih prefer ke offline sih Mas. Karena kalau misalkan kita dari online sendiri, ya kita tahu mungkin dari
kalau misalkan dari masing-masing tempat atau wilayah kan biasanya jaringannya berbeda-beda. Nah, jadi mungkin itu yang salah satu membuat kurang kondusif kalau misalkan kita menggunakan online. Nah, kalau misalkan offline, kita kan datang semua ke situ. Kemungkinan ya acaranya bisa jadi lebih seru karena kita langsung berinteraksi sama orang tersebut. Ya dari aku apa ya? Mungkin lebih ya prefer lebih ke offline sih Mas, jadi lebih mudah untuk koordinasinya juga. Dan ya kalau online juga kan biasanya suka ada yang hilang-hilang lah, ditinggal lah, jadi kan nggak bisa mendengarin dengan baik. Terus kalau misalnya offline semuanya berada di tempat yang sama gitu loh. Itu sih kalau dari aku. Oke, karena nggak ada kemungkinan di ghosting gitu ya. Kalau misalkan offline, ya pasti bisa saling merangkul, mungkin saling bercerita. Karena kan kadang kalau kita kajian gitu ya, kalau misalkan offline itu kan kita kadang juga ngobrol dulu gitu ya, istilahnya kita kenalan-kenalan dulu kalau belum kenal. Kalau online, ya udah kadang juga kita ketiduran gitu kan. Oke, lanjut ke Ivan ya, silakan Van. Silakan. Oke, kalau kegiatan for stealing ya pastinya lebih prefer ke offline ya. Nah, karena kan dengan offline gitu kita bisa ketemu sama teman-teman secara langsung gitu, secara langsung eh, atau mungkin kita bisa makan bersama-sama gitu sama teman-teman gitu kan. Jadi kita bisa punya lebih banyak teman di for dealing. Ya walaupun online juga bisa sih, tapi rasanya itu lebih ada ketika offline. Dan kalau offline itu juga menurutku lebih enak juga ya koordinasinya. Salah satu contohnya mungkin di proker ATO sendiri ya, di P3D tadi, kalau online kan kita ya paling cuma sebatas chat-chatan aja, nanya di chat, ini gimana, itu gimana. Nah, tapi kalau offline ini kan bisa ketemuan bareng kapal sekelnya, ketemu dengan Biro Akeo langsung dan bisa menyelesaikan eh, proposal atau LPG-nya yang dibuat. Dan kami pun juga dari Akeo mau untuk membantu kapal sekel dalam menyelesaikan proposal atau LPG-nya. Jadi ya kita bantu secara langsung gitu lah. Oke, berarti vibes-nya itu ya, vibes atau auranya beda gitu ya. Kalau ketemu langsung itu bisa mungkin sambil main Uno gitu ya, Pan ya. Mungkin bisa sambil truth or dare gitu kan ya. Jadi kita bisa sambil seneng-seneng gitu ya, Pan ya. Playlist secret ini jadi makin rame ya, Pan ya. Kalau misalkan offline ini menjaga piket di secret itu juga makin rame ya, Pan ya. Luar biasa. Oke, lanjut ke Inu nih. Silakan, loh. Oke, oke. Kalau dari aku sih ini sih kalau soal agenda-agenda sosial memang lebih baik diadain offline ya. Karena kan kita kan forum studi Islam dan lingkungan. Lingkungan yang berarti kekuatan lembaga ini adalah ya di di offline ini gitu loh, yang bertemu secara langsung, bertemu empat mata, ya sama halnya kita kalau misalnya chat ya, chat dengan lama kan. Ini kadang-kadang ngechat gini apakah emosi atau bercanda gitu kan, karena kan chat. Nah, tapi kalau bisa kita ketemu langsung kan kita bisa tahu gitu, oh bercanda. Nah, begitu pula dengan agenda-agenda. Kalau agenda-agenda di konseling itu lebih diadain secara offline dan itu akan lebih kena gitu, akan lebih kena langsung di hati dan juga akan terasa lebih asik juga. Cuman mungkin kalau soal agenda online itu juga bisa dipertimbangkan. Mungkin kayak agenda-agenda seperti pelatihan desain. Karena kan di konseling kan nggak cuma ngadain kajian aja, tapi juga ada pelatihan pengembangan seperti pelatihan desain. Kalau menurut aku pribadi, kalau pelatihan desain seperti itu, yang mana memang membutuhkan sesuatu yang apa ya bisa dibilangnya ya. Kalau kita mengikuti pelatihan desain kan lebih enak diadain online, yang mana bisa di-record juga kan, yang mana bisa direkam, jadi bisa diulang. Jadi mungkin beberapa agenda yang memang membutuhkan online, mungkin kayak pelatihan desain, itu mungkin bisa jadiin pertimbangan juga. Tapi kalau untuk agenda-agenda yang memang langsung berinteraksi langsung dengan manusia, itu emang lebih baik diadain offline karena akan terasa lebih asik juga. Oke, berarti dampak dan juga manfaatnya lebih kerasa gitu ya. Tapi ada beberapa yang kajiannya secara online.
agendanya. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir nih closing statement untuk teman-teman semuanya, mungkin satu persatu. Apa nih pesan buat anak-anak Porsiling ataupun yang belum join gitu ya, mungkin ke depan apa, mungkin secara singkat aja ya, karena waktunya terbatas, secara singkat apa pesan-pesan untuk yang belum join Porsiling untuk ajakan masuk masuk Porsiling ini. Mungkin itu mungkin dari Ivanza dulu Pak, silakan singkat. Maaf Mas, tadi pesan kesan ya suaranya Pesan ya, putus-putus. ya pesan buat anak-anak Porsiling ataupun yang mau join, silakan pesan singkat. Buat Ya, yang belum join gitu ya. ya, ya. Uh, Oke, oke. Jadi untuk pesan kesan buat teman-teman semua nih yang belum join First Dealing dan mungkin ada keinginan buat join tapi masih ragu. Nah, jadi langsung aja teman-teman bisa join aja di periode depan. Tenang aja, di First Dealing itu enggak selamanya tentang yang Islam-Islam gitu. Kita nggak melulu tentang kajian-kajian, tapi ya benar katain tadi kita juga ada upgrading mungkin tentang desain atau mungkin uh, uh, ya kegiatan-kegiatan lain yang lebih seru dan menyenangkan. Dan di Portiling ini kalian juga bisa uh, belajar banyak hal, entah mungkin dari soft skill ya, public speaking ataupun uh, uh, apapun itulah tentang kepanitiaan itu kalian juga bisa belajar bareng di sini. Itu aja sih. Oke, luar biasa. Jadi kita bisa belajar bareng, yang mana di sini juga bisa saling sharing, berdiskusi gitu ya. Mungkin lanjut, Ayub, silakan Ayub. Oke, mungkin untuk teman-teman yang belum bisa join pada periode tahun ini, ya mungkin tahun depan bisa daftar untuk periode tahun depan. Ya insya Allah untuk masuk Porsiling nggak rugi lah, karena banyak hal-hal menarik di Porsiling yang dapat kalian ambil, dan apa ya, banyak manfaat untuk depannya, nggak hanya diri kita, tapi untuk orang lain juga banyak manfaatnya. Terus apalagi ya, mungkin apalagi tahun depan itu udah full offline, kalau misalkan udah pasti full offline, karena ya mungkin lebih seru lagi daripada tahun ini, karena kan kalau tahun ini ada online ada offline masih setengah-setengah lah, jadi mungkin untuk tahun depan bisa lebih seru lagi dan lebih menarik lagi sih. Oke, thank you. Jadi tahun depan full offline, mungkin full senyum gitu ya. Diharapnya bisa join dari awal periode. Oke, terakhir ini silakan dok. Oke, mungkin untuk teman-teman, mungkin bagi teman-teman ya, kita ini kan kuliah, mungkin banyak juga teman-teman yang merantau di Malang ya, yang dari Malang, yang mana kita itu kuliah itu mesti membutuhkan lingkungan yang baik, teman-teman. Kita mesti membutuhkan lingkungan yang saling mendukung. Nah, di counseling lah tempatnya, teman-teman, yang selalu saling mendukung untuk menjadi lebih baik lagi, yang selalu mendukung untuk berhijrah kepada Allah, yang mana di sini juga memiliki lingkungan yang baik, lingkungan yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Jadi disinilah tempatnya teman-teman. Dan di sini juga nggak melulu tentang kajian, nggak melulu tentang ngaji atau segala macamnya. Kita nggak cuman berfokus ke akhirat, tapi kita juga berkembang di dunia, yang mana kita juga berkembang di akademik. Di sini kita juga saling berprestasi sama-sama teman-teman. Di sini juga kita ada ngadain upgrading seperti kata Ivan, upgrading public speaking, upgrading desain dan segala macamnya, yang mana teman-teman bisa belajar dan mengembangkan soft skill teman-teman, nggak cuma mendapatkan berkah akhirat, tapi juga teman-teman juga bisa mendapatkan tujuan yang bisa membuat tujuan teman-teman semakin lebih dekat dengan berkembang bersama di sini, teman-teman. Ya mungkin itu sih dari aku. Mungkin aku balikin lagi ke Bang Dika. Terima kasih. Oke, itu ya terakhir dari Inu terkait bagaimana kita di sini juga bersama-sama mencari lingkungan, karena di UB ataupun di kampus sendiri yang hidupnya heterogen ya, yang mana kita perlu memfilter ya salah satu wadah yang bisa menemani teman-teman, yaitu di Parsiling FDUB ini. Oke, terima kasih buat Inu, Ivanza, dan juga Ayub yang telah hadir pada sesi podcast ini. Karena sudah selesai,
Aku ucapkan juga terima kasih kepada penonton juga pemirsa yang telah setia mendengarkan sampai akhir. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak hikmah dan juga manfaatnya di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast Ngendika, ngobrol menginspirasi bareng Novel Mahadika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.